Halo Sobat Kicamania dimanapun berada, senang berjumpa kembali di channel TFM Murai Batu, channel yang konsisten membahas seputar cara beternak murai batu dan arena lomba. Di video kali ini kita akan coba membahas berapa takaran extra fooding yang ideal yang bisa kita berikan kepada murai batu rawatan kita, sehingga murai batu rawatan kita menjadi rajin bunyi, gacor, atau bahkan bisa digantangkan. Simak baik video ini dari awal sampai akhir, sehingga kita bisa menyimpulkan berapa jumlah extra fooding yang ideal yang bisa kita berikan kepada murai batu rawatan kita. Ya, kita langsung saja masuk ke topik pembahasan tanpa bertele-tele ya. Hal yang pertama yang perlu kita lakukan atau kita ketahui adalah tidak ada jumlah yang pasti dalam memberikan extra fooding terhadap murai batu rawatan kita, sehingga murai batu ini menjadi rajin berbunyi, bahkan sampai gacor, dan bahkan bisa digantangkan. Tapi bukan berarti kita memberikannya tanpa batas atau dalam arti memberikan sebanyak mungkin, tidak seperti itu. Yang bisa kita lakukan adalah berikan extra fooding dan lihat reaksinya, atau dengan kata lain catat reaksi setiap kita memberikan extra fooding kepada murai batu kita. Ya, katakanlah murai batu ini kita dapat dengan membeli dari toko burung, ya. Katakanlah kita membelinya dari tangkapan hutan atau muda hutan. Ya, daripada kita pusing-pusing memberikan jumlah takaran extra fooding yang berlebihan, sementara murai batu yang baru kita dapatkan ini sebenarnya masih dalam proses adaptasi. Jadi extra fooding yang kita berikan secara berlebihan ini bisa sia-sia atau bahkan bisa merusak murai batu itu sendiri. Merusak dalam arti murai batu ini menjadi berlemak, boro-boro mau rajin berkicau, yang ada kegemukan, kelebihan extra fooding. Ya, jadi hati-hati Sobat Kicamania ketika merawat murai batu yang kita dapat dari tangkapan muda hutan ya. Jadi yang bisa kita lakukan pertama sekali adalah merawat murai batu ini dengan jumlah extra fooding yang wajar. Dengan catatan murai batu yang kita dapatkan ini sudah kita latih makan fur. Ya, jadi fungsi dari extra fooding yang kita berikan ini selain fur ini hanya untuk menjaga jumlah atau asupan nutrisi yang dikonsumsi oleh murai batu rawatan kita ini tetap stabil. Jadi sebagai pelengkap untuk mendukung dia beraktivitas lebih aktif ya. Karena kalau kita hanya berikan pur saja, ini cenderung murai batu ini lebih banyak diam atau kurang nutrisi sehingga kurang aktif ya. Jadi sekali lagi, extra fooding yang kita berikan pada murai batu tangkapan hutan ini hanya untuk menjaga asupan nutrisinya tetap stabil. Ya, ada dari yang kita lakukan ini, pola yang kita lakukan ini kalau rutin, konsisten, ada murai batu yang bisa jadi baru kita dapatkan, baru kita beli, dalam berkisar 1 atau 2 bulan sudah berani bunyi. Ya, itu jarang sekali terjadi. Ya, kalau ada pun terjadi, berarti murai batu ini punya mental yang bagus. Cenderungnya murai batu tangkapan hutan ini dengan jumlah extra fooding yang konsisten kita lakukan, dia akan rajin berbunyi setelah mabung. Ya, setelah mabung pun dia butuh proses 3-4 bulan ke depan baru dia mau rajin berbunyi, atau ada bahkan yang coba menggantangkan di kelas PAUD ya. Jadi itu jarang sekali terjadi. Yang kita bahas di sini adalah murai batu tangkapan hutan yang punya mental yang standar. Jadi kalau Sobat Kicamania mendapatkan murai batu dari tangkapan hutan ini punya mental yang standar, jangan coba-coba memberikan extra fooding yang berlebihan. Justru ini bisa mengganggu proses adaptasi daripada murai batu ini, atau juga malah memberikan dampak yang buruk terhadap fisik, katakanlah terlalu banyak berlemak atau kegemukan, sehingga murai batu ini bisa menjadi malas berbunyi. Oke, kita
katakanlah murai batu ini sudah masuk selesai masa mabuk. Kita sudah berikan jumlah extra fooding yang konsisten, katakanlah jumlah yang wajar, jangkriknya 5, ulat kandangnya 3, di pagi hari, sore sama dengan jumlah yang sama. Terus kemudian kita berikan cacing mungkin 2 kali seminggu, ya sama dengan kroto 2 kali seminggu. Ya. Katakanlah murai batu ini masih tetap diam. Kita harus perhatikan apakah itu karena kurangnya jumlah extra fooding atau sebenarnya masih memasuki masa adaptasi. Ini tergantung dari pola rawatan kita juga. Jadi untuk menghasilkan murai batu yang cepat bunyi, rajin bunyi, yang kita beli dari tangkapan muda hutan, ya, hal yang pertama sekali yang kita lakukan itu adalah proses adaptasinya harus berjalan dengan baik. Jadi percuma kita lakukan settingan extra fooding atau menakar-nakar extra fooding atau bahkan memberikan secara berlebihan, itu tidak akan berdampak baik dengan murai batu kita, kepada murai batu kita ya. Itu justru berdampak buruk ya, seperti tadi kegemukan, berlemak, akhirnya malas berkicau. Jadi berikan extra fooding yang wajar ya, yang wajar dalam arti kita berikan secara konsisten tanpa harus merubah jumlah yang biasa sehari-hari kita berikan sampai murai batu yang kita rawat ini, yang bisa kita dapatkan dari tangkapan muda hutan ini mulai berani berbunyi. Ya. Katakanlah sudah adaptasinya sudah selesai prosesnya, dalam arti murai batu yang kita rawat ini tidak lagi takut orang. Ya, dia sudah lebih tenang. Nah setelah itu barulah proses extra fooding ini, pemberian extra fooding ini mulai terlihat dampaknya. Ya, kalau misalkan di awal kita berikan dengan jumlah seperti tadi 5, jangkriknya, ulat Hongkongnya 3, begitu juga dengan sore hari, cacingnya 2 kali seminggu, krotonya 2 kali seminggu, ya. Apakah setelah sebenarnya proses adaptasi ini sudah berlangsung, sudah seharusnya tidak takut orang, masih tetap tidak mau berbunyi? Nah, disinilah baru kita bisa menambah jumlah jangkriknya misalnya secara bertahap. Ya, kenapa ini kita lakukan secara bertahap? Ya, supaya kita tahu sampai di titik mana extra fooding ini kita berikan sehingga memberikan reaksi kepada murai batu ini menjadi murai batu yang rajin bunyi ataupun bahkan gacor. Ya, jadi kita bisa lakukan bertahap. Atau ada juga Sobat Kicauania yang melakukannya dengan jumlah extra fooding yang tinggi, kemudian turun. Itu juga tidak salah ya. Hanya memang kalau kita lakukan seperti itu dari atas dulu dengan dijor dulu jumlah extra fooding yang banyak, biasanya kalau proses adaptasi ini masih berlangsung, itu seperti tadi jadi mubazir. Tapi kalau kita lakukan secara bertahap dari bawah, kalau proses adaptasi ini sudah berjalan baik ya, ini extra fooding yang kita berikan ini tidak sia-sia, ya, tidak sia-sia, tapi justru memberikan adaptasi terhadap metabolisme dari murai batu ini sendiri sehingga bisa beradaptasi dan perlahan-lahan mulai memunculkan motivasi, katakanlah birahi, ya, karena memang jumlah extra fooding ini kalau diberikan pas, ini bisa memicu birahinya sebanyak 20%, ya. Kalau 60% itu dari usia, ya, sehingga dia rajin berbunyi. Tapi kalau extra fooding itu biasanya cenderung 20%. Jadi ini yang bisa kita lakukan secara bertahap, ya, supaya kita tahu nanti sampai titik mana murai batu kita ini sudah mulai rajin dan bahkan ke tingkat gacor, ya. Berapa jumlah yang harus kita berikan kalau kita ingin melakukan secara bertahap? Kalau kita berikan jangkriknya 5, ulat Hongkongnya 3 di pagi hari, begitu juga dengan sore hari, coba naikkan menjadi 10 jangkriknya, ulat Hongkongnya 6, ya. Itu kita tidak boleh langsung berharap ada pengaruh. Itu kita bisa lakukan selama seminggu,
nanti lihat apakah tingkat kerajinan berkicau dari murai batu kita ini terlihat, ya, atau justru sama saja. Ya, kalau sama saja, jangan terburu-buru menaikkan lagi. Coba perhatikan mungkin cacingnya bagaimana. Apa mau ditambah? Coba ditambah 1. Jadi yang harusnya 2 kali seminggu, taruhlah 3 kali seminggu. Begitu juga dengan kroto, ya. Jadi kalau 2 kali seminggu, tambah jadi 3 kali seminggu, ya. Jadi lakukan semuanya secara bertahap sehingga Sobat Kicauania bisa memperhatikan betul-betul setiap aksi dan reaksi, setiap pemberian extra fooding dan reaksi dari murai batu itu sendiri, ya. Sampai nanti murai batu ini sudah rajin, sudah gacor, baru siap digantangkan. Nah, ketika untuk digantangkan, jangan buru-buru merubah settingan. Lakukan dulu settingan yang harian yang membuat murai batu ini menjadi gacor, ya. Nah, begitu mau digantangkan, jangan merubah settingan apapun atau pemberian extra fooding yang berlebihan atau mengurangi. Coba lihat nanti reaksi daripada murai batu ini digantangkan. Apakah bekerja maksimal atau kurang kerja, ya, atau terlalu over emosi, over birahi. Dan sekali lagi sebenarnya extra fooding ini tidak terlalu banyak berdampak terhadap over birahi, ya. Jangan salah persepsi, jangan salah dengan mitos-mitos hal seperti itu, ya. Ya bisa jadi di pola perawatannya yang mempengaruhi dia menjadi over birahi, ya. Atau sebenarnya murai batu kita belum siap untuk digantangkan, hanya sebatas gacor saja, ya, karena dia baru 1 kali mabung dari tangkapan hutan. Bisa jadi mentalnya perlu dilatih lagi, ya. Jadi dalam pemberian extra fooding ini sekali lagi yang bisa kita lakukan aksi dan reaksi. Kemudian catat, kalau bila perlu ditambahkan, lihat reaksinya, ya. Jadi sekali lagi tidak ada patokan jumlahnya berapa, nilainya berapa. Yang ada adalah berikan extra foodingnya dengan jumlah yang wajar, dengan jumlah harian, kemudian catat reaksinya ketika murai batu ini mulai berbunyi, mulai rajin bunyi, mulai gacor, ya. Nah, kalau memang Sobat Kicauania sudah bisa menyimpulkan aksi dan reaksi dari pemberian extra fooding ini, barulah kita bisa coba mengatur jumlahnya, ya. Kalau kita berikan dengan kadar mengurangin, bisa jadi murai batu ini mau bekerja setelah kondisi lapar. Kalau kita kurangin extra fooding, mungkin dia posisinya lapar, dia baru mau bekerja. Atau posisi murai batu ini dalam keadaan kenyang, kita bisa tambahkan. Jadi dalam mencari atau memberikan extra fooding kepada murai batu kita ini sehingga bisa menghasilkan kerja yang maksimal itu, ya tidak terlepas dari kita harus mau mengamati, mau melihat, mau mengevaluasi, sehingga kita bisa betul-betul mendapatkan jumlah extra fooding yang pas, ideal, supaya murai batu kita ini bisa bekerja dengan maksimal. Dan yang menariknya, ketika bahkan kita sudah dapatkan nilai itu tidak selalu menjadi patokan seumur hidup murai batu, karena siklus murai batu ini bisa berubah. Nah, kalau hal itu berubah, kita bisa lakukan lagi seperti langkah di awal. Dalam arti, kita bisa lihat lagi jumlah extra foodingnya yang mempengaruhi dari murai batu kita. Atau dengan kata lain, coba lihat aksi dan reaksinya. Kalau kita aksinya memberikan jumlahnya dengan jumlah yang sama seperti di awal, coba lihat reaksi dari murai batu ini. Jadi sekali lagi Sobat Kicauania, dalam hal memberikan extra fooding kepada murai batu kita, sekali lagi jangan terpengaruh terhadap jumlah pemberian extra fooding yang diberikan oleh teman-teman Kicauania yang lain, ya. Karena memang setiap murai batu itu berbeda perlakuan, berbeda pemberian extra fooding. Ya, yang lebih tahu adalah kita, karena kita lebih memahami yang sehari-hari melihat tingkah laku dari murai batu kita itu sendiri, ya. Jadi itu sekali lagi Sobat Kicauania kunci dalam memberikan jumlah extra fooding yang ideal untuk murai batu kita. Selalu lakukan pencatatan, selalu lakukan dan perhatikan aksi dan reaksi yang ditimbulkan, sehingga kita bisa menyimpulkan berapa banyak jumlah extra fooding yang harus dikonsumsi oleh murai batu rawatan kita. Ya, itu video yang kita
ulas hari ini Sobat Kicau Mania. Kalau ada pertanyaan atau kritik, saran, silahkan diajukan di kolom komentar, atau kita mau bahas misalnya lebih detail lagi jumlah jangkrik, jumlah ulat hongkong, proto, cacing, ya itu kalau Sobat Kicau Mania sudah punya catatan harian pola perawatan murai batu Sobat Kicau Mania, baru kita bisa evaluasi berapa jumlah yang ideal yang cocok diberikan kepada murai batu Sobat Kicau Mania. Itu saja Sobat Kicau Mania video kali ini. Salam Kicau Mania.